Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabatku yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tema kita hari ini adalah tentang kepada saudara-saudaraku umat Islam yang saya percaya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka, sudah waktunya dan masanya sekarang kita buktikan ketaatan kita itu dengan menerima atau mengikuti ajakan di antara ulama-ulama yang terkenal saat ini untuk back to basic Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, marilah kita kembali kepada ajaran atau petunjuk, yaitu Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya sebagai dasar dari ajaran Islam, yaitu yang berupa Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun timbulnya seruan atau ajakan mereka ini adalah karena sekarang sudah masanya untuk kita beralih menggunakan fikih sunnah, berpaling atau meninggalkan pengamalan ajaran Islam yang menggunakan fikih mazhab. Alasannya kita kemukakan di bawah ini sebagai pembahasan oleh Dr. Arifin Siregar, SPKK, pembahasan. Untuk hal ini, ada seorang ulama, Syekh Munawar Halil, yang telah membuat suatu buku yang berjudul Back to Basic Al-Quran dan Hadis. Seruan atau ajakan ini adalah akibat dari adanya di antara atau sebagian umat Islam di Indonesia yang tetap terus mengamalkan ajaran Islam, terutama di bidang ibadah dan akidah, yang tetap teguh bertahan. Rujukannya adalah fiqih mazhab, yaitu yang dibuat oleh di antara para mazhab. Adapun pada mulanya, fiqih mazhab ini digunakan hanya sebagai jembatan untuk menuju kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang rujukannya adalah Al-Quran dan hadis syahih. Memang, dulu tidak dapat dihindari menggunakan atau mengikuti fiqih mazhab karena masih kecilnya atau sedikitnya kitab-kitab yang berisi fiqih sunnah di Indonesia, apalagi yang berbahasa Indonesia, atau hadis-hadis yang berbahasa Indonesia yang menuliskan mana hadis syahih, mana hadis yang lemah, atau hadis palsu, atau bukan hadis. Begitu juga, terjemahan Al-Quran juga masih sedikit. Maka mau tidak mau, di antara umat Islam di Indonesia, masih terus bertahan menggunakan fiqih mazhab, karena tidak ada atau belum tersebar rujukan pembanding mana yang benar, yang sesungguhnya sebagai ajaran atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi penyebab yang paling buruk untuk kembalinya kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akibat adanya di antara penceramah atau di antara ulama-ulama yang mencegah atau melarang umat dengan mengatakan, jangan dengar ceramah atau pengajian yang mengoreksi ajaran pengamalan Islam yang telah kita lakukan selama ini. Atau, jangan beli atau jangan baca buku-buku yang berisi koreksi atau yang menyalahkan amalan ibadah dan akidah yang kita lakukan selama ini. Atau yang mengatakan, cukup kita pakai fiqih mazhab saja. Apalagi ada ajakan yang bersifat fanatik atau taklid, atau kultus individu kepada di antara ulama, ustadz, atau penceramahnya yang mengatakan tidak mungkin mereka itu salah. Kata mereka, kalaupun salah itu adalah tanggung jawab mereka. Ada satu sikap untuk dipertimbangkan, yaitu Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, dan 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai Tuhan, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Juga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan atau mengingatkan kepada kita melalui Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Janganlah engkau mengikuti, mengerjakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, kenapa dan mengapa. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Allah menyatakan, apabila kamu berbeda pendapat, maka kembalilah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan seterusnya. Komentar. Berarti dengan peringatan Allah di atas, kita diwajibkan mengoreksi diri untuk mencari kebenaran.
Apabila kita salah tetapi tidak mau berusaha, atau mendengar, atau menerima kebenaran yang sesungguhnya, maka kita menolak, atau pasif. Jika tidak menerima kebenaran itu, kita tetap akan diancam dengan neraka. Sekarang telah bertabur kitab-kitab hadis syahih atau fiqih yang berisi sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kitab-kitab yang menseleksi mana hadis lemah, dhaif, palsu, maudur, dan mana yang bukan hadis oleh seorang Syekh Nashiruddin Albani. Ahli seleksi hadis di Timur Tengah telah membukukan lebih kurang 2.000 hadis-hadis lemah, dhaif, hadis palsu, maudu, dan yang bukan merupakan hadis. Dibukukannya berupa 4 jilid. Komentar, mana sesungguhnya bentuk-bentuk ibadah atau akidah yang diamalkan sekarang? Di antaranya, ada yang terjebak hasil ijtihad ulama. Misalnya membolehkan mengadzankan pemberangkatan jemaah calon haji, atau mengadzankan penanaman mayat ke liang lahat, atau menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat, atau membadal, atau menggantikan ibadah haji seseorang yang dulunya dia lalai, padahal dia kaya, sehat, aman, dan lain sebagainya. Atau mentalkinkan mayat di dalam kuburan. Komentar. Untuk lebih jelasnya, yang harus kita koreksi di antara ajaran Islam sekarang adalah hanya di bidang ibadah dan akidah. Karena dalam masalah ibadah dan akidah ini, tidak boleh pengamalannya yang berupa bentuknya, penggunaannya, waktunya, dan sebagainya. Tidak boleh dirubah-rubah, direkayasa, atau ditambah-tambah dengan ijtihad oleh di antara ulama. Karena diancam Nabi, mengubah-ubah, merekayasa, kaifiat, atau tata cara pelaksanaan bentuk ibadah dan akidah. Itu hanya hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, hak sepenuhnya, bentuknya, kegunaannya, penempatannya, dan tata caranya tidak boleh direkayasa atau dirubah-rubah. Diancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Sebagai contoh, bila seseorang naik podium membaca teks Pancasila, maka bila dibacanya dengan bunyi, pertama, yaitu keyakinan ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Komentar. Tentu spontan protokol menyuruh si pembaca teks Pancasila turun dari podium, karena telah merubah dengan menambah kata keyakinan. Sesungguhnya, arti poin pertama, artinya atau isinya masih sama dengan tanpa kata keyakinan. Pertanyaan, kenapa disuruh turun dari podium? Jawabnya, karena si pembaca telah merubah teks Pancasila, yang aslinya diciptakan oleh Bung Karno dan Moh, Hatta. Maka begitu juga bentuk pengamalan ibadah atau akidah yang kaifiatnya atau bentuk-bentuknya atau tata caranya dirubah dari seperti aslinya, dari sunnah atau yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bila dirubah-rubah atau direkayasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Komentar. Kita ambil satu contoh. Bentuk solawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian, oleh di antara ulama, mengubahnya dengan menambah kata Sayyidina, sehingga berbunyi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Komentar. Bila ditanya kepada mereka, maka mereka menjawab, perbedaan pendapat itu tidak masalah. Tidak usah diperdebatkan karena dua-duanya sama-sama benar. Perbedaan pendapat itu adalah bentuk khilafiyah. Komentar. Pernyataan atau jawaban yang mengatakan perbedaan pendapat itu adalah sama-sama benar dan merupakan perbuatan bentuk khilafiyah. Maka untuk itu kita jawab. Siapa yang mengatakan kedua pendapat itu sama-sama benar, berarti solawat yang diajarkan Nabi tanpa Sayyidina, dibandingkan dengan solawat yang ditambah kata Sayyidina, yang diajarkan di antara ulama. Bila dianggap sama-sama benar, berarti pendapat Nabi atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap setara atau merendahkan pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, solawat yang diajarkan Nabi kepada umatnya adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai Quran Surah Al-Ahzab 56. Apakah wahyu, nilainya, mutunya, dan kebenarannya setara atau sama dengan kebenaran ijtihad ulama? Komentar. Akhirnya, untuk kita selamat di dunia dan akhirat, maka relalah, ikhlaslah,
untuk kembali atau mengambil petunjuk atau ajaran sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian agar kita semua bisa belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.